Nanti saya interview online pakai baju apa ya, Pak? Baju putih, baju merah, coklat, hitam, baju biasa, batik, atau boleh casual, Pak? Nah, pertanyaannya kelihatan simple. Pakai baju apa sih waktu interview online? Teman-teman, sebelum Anda bertanya dan saya menjawab atau siapapun menjawab, Anda harus tahu dulu apa sih tolak ukur dari analisis perilaku dalam konteks interview secara online. Maksudnya secara Zoom, Google Meet, atau sejenisnya. Anda harus tahu dulu konteks tolak ukurnya. Apa itu konteks tolak ukurnya? Nah, yang jelas karena interviewnya online selain suara, kata, atau gaya bicara, Anda juga akan dilihat tampilannya, gitu kan? Tampilannya Anda ini juga terkait dengan ekspresi wajah. Nah, satu hal yang penting, karena ini jadinya satu paket. Kenapa jadi satu paket? Karena ketika Anda interview online, satu, paling penting, Anda dipengaruhi oleh background. Apa background di belakang Anda? Apakah kosongan seperti ini? Ataukah mungkin ada lemari, ada macam-macam, ada mungkin dapur mungkin, atau ada bahkan ada orang lalu lalang, atau mungkin di taman. Pertanyaan pertama adalah background. Dan background ini kan menyatu. Kita melihat secara dua dimensi, kita tidak melihat belakangnya. Ya, bisa dikatakan dua dimensi. Yang kita lihat ya sekotak handphone atau sekotak layar handphone atau sekotak layar laptop. Satu paket jadinya menyatu dengan tubuh Anda, dengan baju yang Anda kenakan, dengan ekspresi Anda, dan mungkin kalau ada gestur, bareng dengan gestur Anda. Satu background. Dua adalah lighting, ya lampu. Bagaimana penerangannya, atau bagaimana sinar mataharinya. Nah, dua hal tersebut, sebetulnya kalau dijadiin satu adalah bagaimana Anda kelihatan di sebuah layar komputer atau sebuah layar laptop, sebuah layar ponsel maksud saya, dan itu enak dilihat. Ya, lupakan dengan segala suara ataupun kata dulu. Semuanya itu akan buyar ketika, contoh ketika ternyata lampu Anda kurang terang, background Anda gelap, ditambah baju Anda hitam. Complete blackout. Atau sebaliknya, lampunya terang, atau Anda berada di tempat yang terang banget. Bisa dibilang langsung kelihatan di luar rumah, terik matahari. Jadi belakang Anda nih langsung lapangan misalnya, dan terekspos dengan matahari. Bahkan kalau bisa dibilang naik sedikit layar handphone Anda atau layar laptop Anda, maka tampilan Anda sekaligus akan memperlihatkan matahari. Nah, apa akibatnya? Silau, Bo. Bayangkan, sudah silau, bajumu putih. Apa yang diharapkan kalau kayak gitu? Ya, nggak kelihatan lah, ya. Silo, Bo. Nah, sebaliknya, ketika layar Anda atau tampilan Anda di layar kurang penerangan, baju Anda itu putih, itu juga membuat pemandangan yang nggak enak. Tahu kontrasnya hitam dan putih? Ya kayak gitu. Mukamu nggak kelihatan, tapi bajumu terang benderang. Mukamu nggak kelihatan. Bajumu doang yang kelihatan terang benderang. Yang nggak bisa juga dianalisis. Dan itu menimbulkan kesan yang sangat tidak baik. Atau sebaliknya, Anda berada di tempat yang terekspos dengan sinar begitu terang, dan Anda mengenakan pakaian yang juga sama terangnya. Wow! Apa pesan yang ingin Anda sampaikan dengan pakaian terang di tempat yang terang juga? Itu suatu hal yang tentunya harus Anda pikirkan dengan serius. Karena sekali lagi, suara Anda semerdu apapun,
kata-kata Anda semanis apapun, kalau orang tidak bisa melihat mukamu karena gelap, atau dia terhalang dengan silau matahari, silau bajumu juga, maka intinya adalah kamu tidak akan dianggap. Wes gimana mau dianggap? Kelihatan aja enggak. Pertanyaan berikutnya, Pak, gimana kalau background saya itu tidak kosongan, Pak? Karena di rumah saya tidak ada dinding yang kosong, benar-benar kosong. Adapun dindingnya sedikit rusak atau kotor dan sebagainya. Bagaimana kalau latar belakang saya kayak begini, Pak? Nah, teman-teman, ini hal yang sangat menarik, ya. Satu hal yang Anda harus ingat, paling gampang ingat adalah pastikan Anda tidak berada di sebuah background yang belakangnya itu terkait dengan kamar tidur. Contohnya, hordeng seperti ini. Ya, ini kita ngomong konteks pekerjaan. Konteks pekerjaan. Kalau konteks yang lain silahkan, boleh-boleh saja. Anda mau pacaran dan Anda menggunakan konteks background di kamar, ya monggo ya. Nggak tahu apa tujuan Anda, tapi monggo, silakan. Ya. Dan penting juga bahwa Anda juga memperhatikan background belakang Anda itu jangan sesuatu yang bergerak. Saya nggak punya contohnya karena video ini dibuat pada malam hari, tapi kita anggap saja di belakang kita ini ada sebuah TV yang sedang bergerak. Ya, saya berikan contoh. Kebetulan saya lagi nonton anime, ya. Saya suka anime, contohnya ya. Ini di YouTube ya, tidak ada yang porno, ya. Oke, cuman gambarnya aja yang aneh ya. Jadi tidak ada yang porno. Mari kita lihat. Nah, kalau latar belakang saya begini, teman-teman, ya, ada sesuatu yang bergerak. Silau lagi ya. Contoh itu silau ya. Clear banget silau. Anda itu akan berada dalam situasi yang sulit didengar. Ya. Walaupun saya kecilin suaranya, tapi di belakang itu masih ada yang bergerak, teman-teman. Dan kalau ini terjadi, well, seorang HR atau atasan itu juga manusia. Bisa get distracted. Apalagi ada cewek cantik, seksi seperti ini ya. Wah, belum tentu ya tidak tergoda perhatiannya, maksud saya. Nah, teman-teman, upayakan, sekali lagi, upayakan Anda itu berada dalam, jadi teman-teman, upayakan Anda itu berada dalam background yang kosong. Bagaimana kalau tidak kosong, Pak? Teman-teman, perhatikan contoh di Zoom. Zoom itu ada fungsi mirroring display atau mirroring virtual background. Anda bisa pilih tuh background yang Anda sukai. Ada pilihannya, Anda buka Zoom, Anda perhatikan, ada pilihannya. Dan itu artinya statis, diam. Dan itu juga Anda bisa pilih mau yang backgroundnya grass, rumput, yang tenang, hijau, atau mau backgroundnya bahkan pantai, backgroundnya adalah jembatan San Francisco di malam hari, macam-macam, atau bahkan bintang-bintang, silahkan Anda pilih. Satu hal yang penting adalah apa yang Anda pilih harusnya memperkuat pesan Anda kepada HR bahwa Anda adalah orang yang tepat bagi posisi yang Anda lamar. Nah, kembali kepada konteks background tadi, saya rasa di dalam video kali ini saya hanya bisa sampai poin ini. Karena nanti videonya terlalu panjang untuk Anda saksikan, nanti tidak disaksikan. Tidak mau Anda klik. Jadi nanti saja di video kedua, tunggu saya akan membahas kembali bagaimana pakaian akan membantu atau sebaliknya membuat Anda terlihat tidak profesional atau terlihat tidak meyakinkan si HR atau si user. Contoh seperti casual begini, apakah ini boleh misalnya di dalam sebuah konteks pelamaran kerja? Ya, itu yang perlu kita bahas bersama. Saya nantikan komentar Anda, pertanyaan di laman LinkedIn di bawah ini. Silakan Anda tulis pertanyaan atau mungkin Anda ingin menyampaikan pendapat. Syukur-syukur kalau ada pengalaman, ya barangkali Anda pernah punya pengalaman yang enak atau nggak enak terkait dengan pakaian Anda, silakan. Tentunya kita pasti pernah gitu ya. Datang ke sebuah lamaran kerja ternyata kita saltum sendiri. Pernah, mungkin pernah.
Sama seperti saya dulu, saya masih ingat banget, saya saltum. Begitu datang di dalam sebuah lamaran kerja, ternyata saya doang yang pakai jas keren gitu, jas segala macam komplit lah. Dan rupanya saya juga kurang melakukan riset, jadi saya datang di sebuah kantor yang ada di dalam ruko. Rukonya kecil, saya masuk pakai jas, komplit lah, sampai sepatu-sepatunya juga. Waduh, kalau dibilang tuh udah komplit formal banget. Padahal posisinya waktu itu mungkin bukan posisi yang membutuhkan formalitas kayak begitu. Ini kita bicara bukan online, ini beneran tatap muka. Tapi Anda bisa bayangkan betapa saltum tadi itu membuat saya juga nggak enak, nggak nyaman. Kiri kanan saya begitu duduk sama-sama ya, pakaiannya ya biasa, kemeja, lengan panjang, ada yang pakai dasi, ada yang tidak. Saya doang pakai jas gitu. Dan you know what? Anda tahu? Panas, Bo. Itu di ruko kagak ada AC. Panasnya minta ampun. Ya ampun, sampai keringetan. Anda bayangkan kalau keringetan yang luar biasa tadi ya, membuat Anda harus berhadapan dengan HR dan atasan. Wow. Lepek, bro. Lepek banget, sis. Tentunya itu akan membuat interview jadi nggak nyaman. Anda sendiri jadi kurang pede. Ya walaupun tidak dipermasalahkan oleh HR dan user, tapi Anda jadi kurang pede dengan pakaian Anda. Dan itu berpengaruh kepada jawaban-jawaban Anda mungkin. Anda juga moodnya juga down, Anda merasa malu atau Anda merasa marah gitu ya. Sehingga jawaban Anda jadi nggak nyaman didengar, nggak enak. Gaya bahasa Anda juga mungkin kurang nyaman. Kelihatan tidak cocok dengan konteks lamaran yang Anda inginkan. Nah ini kan jadinya malah mengurangi nilai Anda. Itu baru yang tatap muka. Nah online gimana? Hampir sama Bapak Ibu. Itu yang akan saya bahas di video kedua. Ya, ingat, selalu connect LinkedIn Anda dengan LinkedIn saya. Subscribe YouTube saya sehingga Anda selalu bisa dengar pertama kali. Anda tidak ketinggalan, paling penting Anda mau dengar keberapa kali terserah, tapi jangan sampai ketinggalan tips-tips saya terkait dengan interview ataupun analisis perilaku. Saya Handoko Gani. Have a nice weekend, karena ini tanggal 1 Mei, Hari Buruh Internasional. Saya mengucapkan selamat Hari Buruh kepada rekan-rekan semua. Dan sekali lagi, have a nice weekend, selamat hari pekan. Dan tetap stay healthy, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga jarak fisikal Anda, dan pastikan bahwa Anda tetap dalam kondisi penuh semangat. Badai akan segera berlalu, bro and sis. Kita harus tetap nambah keterampilan. Begitu badai berlalu, kita sudah jauh lebih siap untuk menerima tugas dan tanggung jawab di perusahaan yang lebih besar. Sekali lagi, jangan sia-siakan pelatihan online yang harganya lagi murah banget. Anda nggak akan ketemu lagi dua bulan lagi. Tidak akan mungkin ketemu lagi. Mungkin ya, tidak akan mungkin Anda ketemu lagi semurah itu kalau sudah mulai normal. Ya, saya Handoko Gani. Semoga ini bermanfaat.